Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada anak-anak sekalian kelas 11 IPA IPS semua jurusan yang saya hormati, mari kita ucapkan hamdalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali untuk melakukan daring fikih selanjutnya setelah liburan Idul Adha pada kali ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita dan keluarga semuanya. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan kepada kita sehingga kita menjadi umatnya dan kita sama-sama mengharapkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ini pertemuan yang ketiga, fikih yang ketiga. Coba diperhatikan, nanti kalau masih kurang bisa ditanyakan atau bisa dilihat di materinya PDF. Pertemuan yang ketiga kali ini menjelaskan tentang diat dan kafarah. Diat itu apa? Jadi diat secara bahasa bisa dimaknai denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah, diat merupakan jumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana atau jinayah melukai kepada korban kejahatan atau walinya, diberikan kepada walinya atau kepada pihak yang terbunuh atau teraniaya. Maksud adanya diat disyariatkan untuk mencegah praktek pembunuhan atau penganiayaan terhadap seseorang yang sudah semestinya mendapatkan jaminan perlindungan jiwa. Sebab-sebab diat. Pembunuhan sengaja pelakunya dimaafkan oleh pihak terbunuh atau keluarga korban. Yang membunuh tapi dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini pembunuh tidak dikisos. Kemarin itu hukuman yang seimbang, akan tetapi wajib baginya menyerahkan diat kepada keluarga korban yang terbunuh. B. Diat yang lanjutnya pembunuhan seperti sengaja. Kalau sengaja qatlul amdi, pembunuhan saja. Seperti sengaja qatlu syibhil amdi. Kemudian pembunuhan tersalah, yang diat tadi, diat adalah qatlul khata'. D. Pembunuh lari, akan tetapi identitasnya sudah diketahui, maka masalah diatnya dibebankan kepada keluarga pembunuh, keluarganya bukan dia, karena dia lari. E adalah kisos, sulit dilaksanakan, seperti terjadi pada jinayat ala ma'dzunan nafsi, tindak pidana yang terkait dengan melukai anggota badan atau menghilangkan fungsinya. Macam-macam diat, berarti ada dua, diat mughalladhah atau diat yang berat. Yang kedua adalah diat mukhaffafah atau diat yang ringan. Diat mughalladhah adalah membayar 100 ekor unta ini yang terdiri dari 30 hekoh unta betina berumur 3 sampai 4 tahun. Yang kedua membayar 30 jat'ah unta betina berumur 4 sampai 5 tahun. Yang ketiga membayar 40 unta khilfah, unta yang sedang bunting. Diat mughalladhah ini terjadi jika pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua yang B, pelaku pembunuhan seperti sengaja, qatlu syibhil amdi. Kemudian yang ketiga adalah pelaku pembunuhan di tanah haram. Nah ini makanya diatnya berat, tanah yang dimuliakan Allah dia menekat. Atau pembunuhan pada hari-hari atau bulan-bulan yang mulia seperti Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau pembunuhan yang dilakukan terhadap mahramnya sendiri. Diat mukhaffafah atau diat ringan
dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta. 1. 20 unta hikah. 2. 20 unta jaz'a. 3. 20 unta binta makhot. Yang keempat adalah 20 unta binta labun. Dan sedangkan yang terakhir adalah 20 unta ibn labun. Itu yang mukhafafah. Dan dia mukhafafah ini dibayarkan 3 tahun tapi dengan cara mencicil. Dicicil boleh, tapi kalau yang mughalladzah tidak boleh karena hukuman berat itu. Yang membayar diat mukhafafah adalah pelaku pembunuhan tersalah. Berarti qatlul khata dengan pembayaran diangsur 3 tahun. Berarti setiap tahunnya berarti 100 atau berapa 3 tahun lah pokoknya. Nanti 100 dibagi 3. Kemudian yang B, pelaku tindak pidana karena mencederai anggota tubuh atau menghilangkan fungsinya, dimaafkan korban atau keluarga terbunuh. Nah, ini tetap membayar diat mukhafafah dengan cara dicicil. Diat melukai atau memotong anggota badan itu tidak sama dengan diat pembunuhan. Kalau melukai berarti membayar 1 diat penuh atau 100 ekor unta, sebab menghilangkan anggota badan tunggal seperti menghilangkan lidah, hidung, itu kan tunggal. Itu maka. Atau sepasang anggota badan, mata, kedua tangan, kedua kaki, ya itu sepasang. Itu maka di situ diatnya kalau kesemuanya berarti 100. Wajib membayar sepertiga diat melukai anggota badan sampai organ dalam, semisal melukai kepala sampai otak. Itu sepertiganya, berarti 100 sepertiganya. Membayar 15 ekor unta jika melukai orang yang menyebabkan kulit atas tulang itu terkelupas sampai kelihatan kulitnya itu lepas, melukai sampai kelihatan tulangnya, berarti 15 ekor unta. Kemudian membayar 10 ekor unta yang melukai orang yang mengakibatkan jari-jari atau jari-jari tangan atau jari-jari kaki terputus. Setiap jarinya, kalau memutus setiap jari itu hukumannya itu 10 ekor unta. Kalian bayangkan satu unta itu harganya 50 juta kali 10 500 juta. Maka hati-hati jangan sampai orang itu merasa iri, dengki, hasut dan lain sebagainya, karena akan mengakibatkan di situ ada hukuman yang besar dari Allah. Membayar 5 ekor unta melukai orang lain menyebabkan giginya patah atau lepas. Jadi satu ekor gigi melukai 1 ekor gigi itu hukumannya 5 ekor unta. Makanya itu harus lebih hati-hati. Di dunia bebas, di akhirat tidak akan bebas, karena kita atasyhadu arjulukum bima kanu yaksubun. Jadi semuanya itu akan diberi minta pertanggungjawaban. Yang mana mulut kalian ditutup, kaki yang sebagai saksi, itu nantinya. Hikmah diat mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Itu pencegahan supaya tidak saling membunuh, saling menyalahkan. Setelah ditelaah secara seksama bahwasanya hikmah diat adalah bahwa keluarga korban akan mempunyai 2 pilihan. Bab ada pembunuhan itu, ada melukai, maka di situ pihak keluarga korban bisa memilih 2 pilihan. Kalau dia tidak terima, maka dia meminta qisas. Kalau dia menerima, maka dia bisa memaafkan pelaku tindak pembunuhan atau penganiayaan dengan kompensasi pelakunya harus membayar diat tadi itu. Hikmah diat. Kafarah adalah sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa. Jadi kafarah itu adalah sesuatu yang bisa menutupi dari perbuatan dosa, seperti bersedekah, berpuasa dan lain sebagainya. Macam-macam kafarah. 1, kafarah pembunuhan, karena dia membunuh, di samping dia kalau dimaafkan keluarga korban, dia membayar diat dan juga dia harus membayar kafarah. Nanti kafarahnya apa? Kafarah dihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya. Anti alaiya kadhari, wahai istriku, punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, itu tidak boleh berkata seperti itu. Karena apa? Menyamakan punggung
yang mana kalau suami bisa berhubungan badan jima dengan istrinya itu boleh. Kalau ibunya tidak boleh haram. Ketika istri halal, ibunya haram, yang halal disamakan dengan yang haram berupa ibunya, maka istrinya menjadi haram. Makanya bagi orang yang mentiar tadi mengucapkan kau bagiku seperti punggung ibuku, itu dia harus membayar kafarah tihar. Tetapi kalau masa jahiliyah bukan tihar, tapi dianggap berlaku. Tapi setelah Nabi lahir diutus, maka Nabi menghilangkan hukum talak tersebut, yakni hukumnya adalah tihar. Bagi suami disuruh milih antara mentalak atau mentalak istrinya atau membayar kafarah. Kafarah melakukan hubungan biologis yang hari bulan Ramadan. Yang ketiga, ketika kafarah ada 3 tadi. Ketika kafarah apa tadi? Kafarah pembunuhan, kafarah tihar. Kemudian yang ketiga adalah kafarah melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan. Hukumnya haram karena bulan Ramadan, maka dia harus membayar kafarah nantinya itu berapa. Yang keempat, kafarat karena melanggar sumpah. Nah itu. Yang kelima, kafarah ilah adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Itu karena sudah tidak senang dengan istrinya, dia bersumpah seperti itu. Itu namanya sumpah ilah atau kafarah ilah. Yang keenam, kafarat karena membunuh binatang buruan pada saat berikram. Ketika ikram maka diharamkan berburu. Dan kafarat jenis ini ketika dia melanggar, maka dia mengganti binatang ternak yang seimbang atau memberi makan orang miskin atau berpuasa. Dan kafarat ini Allah jelaskan pada surat Al-Maidah. Hukuman kafarat yang harus dilakukan. 1. Kafarat pembunuhan. Ketika dia melakukan pembunuhan dan dimaafkan keluarga korban, maka dia di samping membayar diat memerdekakan budak muslim muslimat, maksudnya jika tak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini terdapat pada surat An-Nisa ayat 92. Paketnya juga bisa nanti kalian buka. Karena dasar saya sudah kirim sama wali kelas, bisa minta nanti. Yang kedua, kafarat seorang suami yang mendihar istrinya. Nah itu kemudian 1, kalau dia sampai berani menyamakan punggung istrinya dengan ibunya, maka dia harus memilih di sini. Kalau tidak mau mentalaknya, maka dia harus membayar dihar. Yakni diharnya ini memerdekakan, kafarahnya memerdekakan hamba sahaya kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini kalau baru 1 bulan batal maka harus diulang. Dan jika puasa tidak mampu maka memberi makan 60 fakir miskin. Berarti setiap 1 fakir miskin itu cukup makan untuk sehari. Karena sehari cukupnya 30.000, 30 kali 60, 30.000 kali 60 miskin. 3. Melakukan hubungan biologis di siang hari. Kafarahnya sama dengan dihar. Jadi ketika suami istri berhubungan untuk siapapun, bukan hanya suami istri, kalau melakukan zina sama, ya, maka nanti kafarnya berarti sama seperti tadi, memerdekakan budak saya jika tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mau memberi makan 60 orang miskin. Di samping itu dia harus mengkodok puasanya tadi yang ditinggalkan pada bulan Ramadan itu. Kafarat karena melanggar sumpah. Kafarat bagi orang yang melanggar sumpah atas nama Allah. Wallahi saya tidak akan makan daging. Baru ngomong gitu 1 jam sudah makan ayam, berarti dia melanggar sumpah. Maka kafarahnya dia memberi makan 10 orang fakir miskin secukupnya yang pantas 1 hari, atau memberi pakaian kepada mereka 10 orang miskin itu yang pantas, atau memerdekakan budak. Jika ketiga tidak mampu maka puasa 3 hari terus menerus sebagaimana surat Al-Maidah di situ.
Kafarat ilah hukumnya sama dengan kafarah yamin, yaitu tadi seperti di atas. Hikmah kafarah: satu, manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru. Tujuannya itu telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Kedua, menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah karena maksiat yang ia lakukan, menstabilkan mental manusia hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntutan agama membayar kafarah telah ia tunaikan. Dan kurang lebihnya mohon maaf, sudah selesai bab 1 tentang jinayat, kisos, diat, kemudian kafarah sudah selesai. Dan kalian pelajari betul, jangan sampai kalian tidak mempelajarinya. Kalau tidak maka tetap masih nanti tetap saya kasih tugas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.